Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nisa. Di sini saya akan membuat video konseling tentang kesehatan reproduksi. Selamat menyaksikan. Ya. Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, di sini saya dari KUA tadi katanya disuruh ke sini datang ke puskesmas karena kan saya mau menikah. Oh iya, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Idan Maya. Di sini saya yang akan memberikan konseling tentang pranikah. Sebelumnya saya isi biodata terlebih dahulu ya, Mbak. Iya. Nama Mbaknya siapa ya? Sasa. Mbak Sasa. Umurnya berapa, Mbak? 23 tahun. 23 tahun. Pekerjaannya, Mbak? Kerja di Alfamart. Alfamart ya. Nah, nama calon suaminya? Nirwan. Nirwan, Mas Nirwan. Umurnya, Mbak? 25 tahun. 25 tahun. Pekerjaannya? Masih kerja di kantor. Maaf, Mbak, pendidikan terakhir Mbaknya apa ya? Saya SMA. SMA. Masnya? Ya, kuliah S1. S1. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari konseling ini, yaitu pernikahan. Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, yaitu ibadah yang mulia dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut yang memisahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak reproduksi dan seksual. Hak reproduksi dan seksual merupakan hak yang tergolong dalam hak asasi manusia yang mana diatur oleh perangkat yang berhubungan dengan seksualitas. Hak ini yang harus dijaga dan dihormati bersama oleh setiap manusia. Persiapan pernikahan yang pertama, persiapan fisik, yaitu olahraga secara rutin, mengontrol asupan makanan, hindari stres, dan Mbaknya merokok tidak? Tidak. Ya, bagus ya, Mbak. Merawat kulit dan rambut, melakukan vaksin HPV, dan juga berhati-hati dengan memilih make up dan juga tidur yang teratur. Persiapan gizi, di mana baik untuk persiapan gizi sendiri, pengantin perlu diketahui salah satu untuk mempersiapkan kehamilan, untuk dapat ditentukan dengan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT, merupakan proses standar berat badan terhadap dan juga tinggi badan. Calon pengantin disebut jika IMT kurang dari 17, calon pengantin sangat kurus dengan kekurangan berat badan, tingkat berat atau kurang energi kronik atau KEK. Sedangkan jika IMT 17 sampai 18,5, calon pengantin disebut dengan kurus dengan kekurangan berat badan tingkat ringan atau KEK tingkat ringan. Sementara pengukuran lingkar lengan atas bertujuan untuk mengetahui adanya risiko KEK. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang status imunisasi tetanus atau TT. Imunisasi tetanus dan difteri untuk wanita usia subur termasuk ibu hamil dan calon pengantin seperti Mbaknya ya, merupakan imunisasi lanjutan yang terdiri dari imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri. Calon pengantin wanita perlu mendapatkan imunisasi tetanus agar memiliki kekebalan sehingga apabila memasuki masa kehamilan dan melahirkan, ibu dan bayi akan terlindungi dari penyakit tetanus. Tiap yakni usia 15 sampai 49 tahun diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus lengkap. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menjaga kesehatan organ reproduksi. Kesehatan organ reproduksi itu perlu dijaga ya, Mbak, agar dapat berfungsi dengan baik. Contohnya itu ganti celana dalam minimal 2 kali sehari, gunakan pakaian dalam berbahan sintesis atau katun yang dapat menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Membersihkan organ reproduksi dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan keringkan menggunakan handuk atau tisu. Selanjutnya
Pakailah handuk yang bersih, kering, dan juga tidak lembab atau bau. Khusus wanita, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina, memakai pembalut tipis dalam waktu lama, dan rutin periksa ke dokter jika sering mengalami keputihan, berbau, dan berwarna. Untuk laki-laki dianjurkan untuk sunat terlebih dahulu ya, Mbak. Baiklah, Mbak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang di dalam Undang-Undang PKDRT adalah kekerasan fisik atau pasal 6, kekerasan fisik pasal 7, kekerasan seksual pasal 8, dan penelantaran rumah tangga pasal 9. Untuk kesetaraan gender dalam rumah tangga, yang pertama kekerasan fisik non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri di dalam rumah tangga. Yang kedua, pemukulan, penyiksaan, dan pemerkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. Yang ketiga, pelecehan seksual, dan yang keempat, eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi. Di sini saya akan menjelaskan juga reproduksi perempuan dan organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Untuk sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses melahirkan tiba. Di sini saya akan menjelaskan untuk menjaga kesehatan jiwa dan keharmonisan pasangan suami istri. Yaitu sehat jiwa adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga bisa menyadari kemampuan sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Berikut ini contoh ciri-ciri sehat jiwa dan pada seseorang. Yang pertama, perasaan sehat dan bahagia, menyadari kemampuan diri, merasa nyaman terhadap diri sendiri, dapat menerima orang lain apa adanya, merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain, mampu memenuhi kebutuhan hidup, mampu menghadapi tantangan hidup, dan juga mempunyai sikap positif terhadap diri dan orang lain. Baik, Mbak, di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan. Setelah Mbak menikah, apakah Mbak ingin menunda atau langsung mempunyai keturunan? Menunda dulu. Oke, baik, ingin menunda ya. Di sini untuk metode kontrasepsi atau menunda kehamilan, saya akan menjelaskan sedikit ya. Yaitu ada beberapa yang bisa untuk menunda, yaitu IUD atau lebih dikenal dengan KB spiral, merupakan alat kontrasepsi dalam rahim yang efektif untuk mencegah kehamilan. Jika dipasangkan dengan benar, KB spiral mampu mengurangi resiko untuk hamil hingga 99%. Proses kehamilan terjadi pada sel telur matang berhasil dibuahi oleh sperma. Maka dari itu, proses kehamilan akan terjadi setelah suami istri berhubungan intim. Sel telur yang sudah matang memiliki masa hidup selama 24 jam. Untuk tanda-tanda kehamilan yaitu payudara membengkak dan lebih lunak, dan juga mual plus muntah ataupun tidak, itu normal ya, Mbak. Lebih sering buang air kecil untuk trimester pertama. Mbaknya sering merasa kelelahan, perut kembung, dan juga suasana hati mudah berubah-ubah. Muncul bercak darah pada vagina, nyeri atau kram perut bagian bawah. Memeriksakan kehamilan. Untuk pemeriksaan kondisi kesehatan pribadi dan riwayat penyakit keluarga, Mbaknya juga harus melakukan pemeriksaan tubuh rutin, mengukur lingkar lengan atas atau lidah, tekanan darah saat hamil, dan juga mengukur berat badan dan tinggi badan, memeriksakan tingkat golongan hemoglobin,
atau HB mengecek kadar protein dalam urin atau tes urin. Pada trimester pertama yang perlu dilakukan konsumsi vitamin kehamilan secara rutin, perbanyak minum air putih, dan juga melakukan olahraga ringan, hindari makanan yang mengandung merkuri, pantang konsumsi makanan mentah dan setengah matang, dan juga cegah paparan rokok dan alkohol ya Mbak. Untuk makanan bergizi untuk ibu hamil, yaitu dianjurkan untuk memakan brokoli karena bergizi tinggi. Pertama yang bisa menjadi pilihan adalah brokoli dan juga bayam. Selama masa hamil, khususnya untuk ibu hamil muda, karena mengandung asam folat, yaitu buah pisang, alpukat, jeruk, mangga, dan juga ubi beserta kacang-kacangan. Kehamilan yang berisiko merupakan suatu kondisi keadaan yang bisa membahayakan baik si ibu dan juga janin. Di dalam kandungan banyak faktor yang menyebabkan kehamilan yang berisiko. Baiklah Mbak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanda bahaya kehamilan. Yang pertama ada perdarahan vagina. Adanya bercak pada kehamilan dapat diindikasi sebagai tanda setelah terjadinya implementasi. Yang kedua, sakit kepala atau penglihatan kabur dan juga sedikit atau tak ada gerakan janin. Selanjutnya ketuban pecah, selanjutnya nyeri punggung bawah terus menerus, dan juga morning sickness parah, serta kontraksi diawali dengan trimester ketiga. Untuk kondisi emosional ibu hamil muda namun mudah mengalami perubahan suasana hati, misalnya lebih mudah menangis, lebih mudah tertawa, kayak hal yang gak lucu tapi buat mereka tuh lebih mudah tertawa ya, lebih cenderung sensitif. Dan juga kondisi ini terjadi karena sejumlah perubahan pada tubuh seperti peningkatan kadar hormon dan rasa lelah berlebih yang terjadi selama kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan P4K, yaitu pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami, dan juga keluarga tentang kehamilan berisiko. Bahaya kehamilan, ajakan pada ibu, suami, dan keluarga untuk merencanakan persalinan. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang persalinan. Persalinan adalah suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta, dan selanjutnya di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 jam sampai 14 jam. Perawatan setelah melahirkan secara umum, beristirahat dengan cukup. Yang kedua, jangan ragu meminta bantuan orang-orang terdekat. Yang ketiga, konsumsi makanan sehat. Yang keempat, mulai olahraga. Yang kelima, hindari hubungan intim sementara waktu ya Mbak. Yang ketujuh, buat janji temu dengan dokter kandungan. Selanjutnya, perawatan untuk nyeri vagina. Yang 8, perawatan untuk perdarahan jika ada indikasi ya Mbak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga sedikit tentang IMD dan juga manfaat pemberian ASI. IMD atau inisiasi menyusui dini adalah langkah penting untuk memudahkan bayi dalam memulai proses menyusu. Bayi lahir yang diletakkan pada saat di dada ibu saat melahirkan secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu atau ASI dan menyusu. Proses penting inilah yang sangat dibutuhkan oleh inisiasi menyusui dini. Saya akan menjelaskan juga sedikit tentang IMS dan juga HIV. Sebelumnya apakah Mbak tahu apa itu IMS dan HIV? Cuma tahu HIV. Oke, HIV adalah IMS dan juga HIV adalah infeksi menular seksual
atau biasanya ya, contohnya sifilis dan juga gonore. Penyakit menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Untuk penjaringan dan penyaringan yang dilaksanakan oleh menemukan penyimpanan kelainan, tumbuh kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal faktor risiko terjadinya kelainan tumbuh kembang tersebut. Baiklah, untuk kehidupan seksual suami istri itu dianjurkan 2-4 kali per minggu ya Mbak. Iya. Memberikan baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apakah Mbak ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu Mbak kan Ibu tadi kan Ibu ada menjelaskan tentang HB kan. HB Iya. yang normal itu berapa, Bu? HB normal untuk calon pengantin itu 11,5 ke atas ya Mbak. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi Mbak? Sudah jelas ya Ibu. Oke, baik Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Saya permisi Ya, dulu. semoga lancar sampai Amin. hariannya Mbak. Ya. Baik, itulah konseling yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.